diaplikasikan di ITB untuk Anti Scam Center. Jadi di OJK kita sudah meluncurkan soft launching kemarin pada ulang tahun ke-13. Itu kita soft launching Indonesian Anti Scam Center. Indonesia Anti Scam Center ini harapan kami bisa mengurangi tingkat scam di Indonesia. Karena scam ini sudah marak dan ini sudah dibentuk mulainya udah 2 tahun yang lalu. Di dalam anti scam center itu kita mengumpulkan ada 16 bank, 5 PJP penyedia jasa pembayaran dan 5 e-commerce. Nah, mereka ngumpul di satu tempat di OJK Pusat. Jadi pada saat ada scam itu bisa dilaporkan. Kemudian karena mereka berkumpul di satu titik, mereka bisa ngeblok. Oh, ini dananya sampai mana? Dari titik A ke B ke C ke D itu langsung dikejar sampai titik D sehingga bisa diblok di titik D. Nah, ini harapannya bisa dikembalikan lagi, mungkin butuh waktu ya, ke titik A kembali. Kira-kira seperti itu. Nah, Indonesia Anti Scam Center ini waktu itu lama dibentuknya karena banyak peraturan yang perlu disiapkan untuk pembentukan ini. Karena banyaklah yang terkait dengan kerahasiaan, terkait dengan tadi mengumpulkan banyak pihak dan kesiapan mereka sehingga mereka bisa ngumpul di satu titik. Highlightnya itu, dan harapan kami nanti di sini terutama di NTB ini kalau ada scam seperti itu bisa dilaporkan lah ke website. Namanya websitenya iasc.ojk.go.id. Di situ nanti bisa lapor, kemudian bisa cek laporan. Jadi kalau udah lapor ada scam, nanti di situ bisa cek scamnya, laporannya sampai di mana. Di scam di NTB ini banyak. Sudah miliaran. Setahun ini sudah miliaran. Dan ini harapan macam-macam. Ada yang modelnya mereka pakai pendekatan yang minta OTP sehingga dikasihlah. Kemudian ada juga yang modelnya hacking, informasinya dia di hacking. Itu ada. Kemudian ada juga yang penipuan, model penipuan. Dan itu semua bisa dilaporkan ke Indonesia Anti Scam Center. Pak, itu miliaran di NTB Pak yang Setahun ini kisaran segitu. Miliaran. Ada yang 20 juta, ada yang 100 juta. Jadi mereka kebanyakan kejadiannya itu di PJP, penyedia jasa pembayaran. Jadi kayak Shopee, kemudian GoPay kayak gitu. Sehingga mereka suruh transfer biasa OTP-nya. Oh, ini dikasih OTP-nya ini, ataupun kadang-kadang modelnya penipuan. Penipuan kalau udah ibaratnya kebujuk lah. Ini Pak Awal, ini atau Pak Bul, tolong dong ininya dikirim OTP-nya. Oh, enggak ada nih. Oh, ada nih, dikirim. Atau kadang-kadang sampai ada yang modelnya sampai dia nginstal, dia pindah. Jadi dari contoh dia iPhone gitu ya, kemudian dia pindah ke Android. Di Androidnya dihack gitu. Sampai bisa diminta untuk kayak gitu. Pak, dari mana informasi miliaran Pak di NTB itu? Aduan kami. Oh, aduan. Nah, kan banyak tuh yang mengadu ke kami. Mengadu ke kami sebelum pengadaan Anti Scam Center ini. Nah, harapan kami nanti kalau udah seperti ini, kalau ada aduan kembali, kami akan menyampaikan. Kemarin sih beberapa udah kami sampaikan. Tolong nanti langsung masuk ke sini, ke aduan ini. Dan harapan kami bisa terselesai. Dan pasti tertangani Pak ya? Belum tentu juga. Kalau sudah hilang, ini beberapa contoh yang sudah hilang itu kira-kira gini. Dia transfer dari bank A ke bank B ke bank C, terus kemudian ke suatu tempat, contoh e-commerce, terus di mana dibelikan Bitcoin. Iya. Nah, di Bitcoinnya udah nggak bisa ke-trace. Karena nggak ada lagi yang di tempat kami yang handle itu. Nggak ada proteksi ya Oke. Pak dari
perbankannya atau ininya itu? Di perbankannya kalau OTP itu dia sah secara ini kan, ibaratnya kita punya rumah, ada kuncinya dikasih, ya sah. Nggak ada salahnya dengan kunci tersebut, nggak ada salahnya dengan rumah tersebut. Yang salah siapa yang ngasih kunci, kira-kira gitu.